Iya. 274 nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaikhul mahalli idza stawa fi darsihi ma'a talabati yaqumu wa ya'muruhum bil mutala'ati wahdahu. Syekh Al-Mahalli apabila beliau duduk dalam pengajarannya bersama murid, maka beliau berdiri dan memerintahkan murid-murid untuk belajar masing-masing bil mutola'ah wahdahu. Lu pada baca masing-masing ya, belajar sendiri ya. Wa yarji'u ilaihim litakmilid darsi, dan kembali lagi kepada mereka untuk menyempurnakan pengajarannya. Jadi pas lagi ngajar, beliau tahu-tahu pergi bilang sama muridnya, lu belajar masing-masing ya, gua ada urusan. Gak lama balik lagi, terusin lagi ngajar. Sering begitu. faqama ba'du man yahduru wa tattabi'hu li yara aina yasir Watat tabi'uhu, wa tattabi'uhu li yara aina yasir. maka berdirilah sebagian orang yang hadir lalu mengikutinya agar dapat melihat kemana dia pergi. Jadi murid ada satu orang, pas gurunya sering banget begitu pergi, diikutin kemana dia, pengen tahu mau ngapain dia. Fara'ahu yahmilu kirban minal ma'i yastaqi li ba'dil ajaizi. Maka murid itu melihat gurunya memanggul kilbah, jamaknya kilban, artinya kantong air. Apa namanya? Galon-galon dah kalau sekarang gitu. Tempat penyimpanan dari air yang diberikan minum untuk sebagian wanita-wanita yang sudah sepuh, ajais, nenek-nenek. Jadi dia manggulin air ke rumah nenek-nenek yang udah pada sepuh. Kayak apa itu orang dulu ya. Terus An Ibni Abbasin qala asaratir rumu Abdullah ibni Huzaifata as-Suhaimi As-Sahmi as-Sahmi sahibun Nabi, sahibun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang Ibnu Abbas. Beliau berkata, Raja Romawi menahan Abdullah bin Hudafah as-Sahmi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. faqala lahu at-taghiyatu, Maka berkata kepadanya raja kafir itu, tanassar masuk Nasrani lah kamu, wa illa alqaituka fil baqarati li baqaratin min nuhasin. kalau tidak aku akan lemparkan kamu ke Baqarah. Baqarah itu bejana besar yang terbuat dari tembaga. Kata itu raja, Tanassar, ente masuk Nasrani, kalau kagak gua goreng lu hidup-hidup. Begitu kata itu raja. Qala ma'af'alhu, Maaf, kata ini sahabat Nabi, ogah, saya tidak akan mau melakukannya. pada abil baqaratin nuhasi fa muliat zaitan wa ugliyat. Maka raja itu mendatangkan bejana besar yang terbuat dari tembaga, lalu dipenuhi minyak goreng, wa ugliyat, lalu dipanasin. Wada'a bi rajulin min asral muslimina fa'arada alaihin nasraniyata fa'aba
fa'alqahu fil baqarati Faida fa'idza izamuhu. izamuhu taluhu. Nah, lalu raja itu memanggil seseorang dari tawanan-tawanan kaum muslimin. Lalu raja itu menawarkan kepada tahanan tersebut untuk masuk agama Nasrani. Maka tawanan itu menolaknya. Maka raja tersebut melemparkannya ke bejana yang panas, yang sudah dipenuhi dengan minyak tanah, minyak goreng tadi. Maka tiba-tiba izamuhu taluhu, tulang-tulangnya langsung ngapung. Tulangnya langsung ngapung. Karena saking apanya tuh? Saking panas. Jadi sahabat yang satu nih ditawarin, mau gak masuk Nasrani? Kalau kagak, gua goreng lo. Kagak mau, langsung dilemparin. Sekali lempar, tulangnya langsung ngapung karena saking panasnya. Udah gak sisa, udah kulitnya, langsung tulangnya pada ngapung. Wa qala li Abdillahi, Maka raja itu berkata kepada sahabat Nabi itu, Abdullah bin Hudzaifah, tanassar masuk Nasrani lah kamu. wa illa alqaituka. Kalau tidak, aku akan melemparkanmu. Qala ma af'alu. Dia menjawab, saya tidak akan mau melakukannya. Fa amara bihi ayyulqa fil baqarati. Maka raja itu memerintahkannya untuk dilemparkan ke bejana panas tersebut. Fa baka. Maka sahabat Nabi itu nangis. Wa qalu qad jari'a qad Jazia. jazi'ah qad baka. Maka semua orang yang menyaksikan itu qad jazia, sungguh dia sedih. Qad baka, sungguh dia menangis. Qala rudduhu. Maka raja itu bilang, kembalikan lagi dia. Qala la tara anni bakaitu jazaan mimma turidu an tasna'a bi. Maka sahabat itu ketika mau dilemparin ke tong, ke penggorengan yang panas, dia nangis. Kata orang-orang, lah kok dia nangis, itu ngapa ya? Pas mau dilemparin karena dia nangis, kata raja, tar dulu, jangan dulu dilemparin, gue mau nanya, ngapa dia nangis? Gue pengen tahu alasan dia nangis, kenapa dia nangis? Maka dia menjawab, janganlah kau menganggap, janganlah kau melihat bahwa aku menangis lantaran sedih. La taro anni bakaitu jazaan. Janganlah kau memandang bahwa aku nangis karena sedih. Mimma turidu antasna abi, dari lantaran sesuatu yang engkau ingin melakukannya kepada diriku. Gue bukan nangis karena gue takut pengen dilemparin ke penggorengan, bukan. Akan tetapi, udah baca belum? Walakinni bakaitu haitsu laisa li illa nafsun wahidatun yuf'alu biha hadza fillahi. Tetapi aku nangis ketika tidaklah aku memiliki kecuali hanya satu nyawa saja yang dilakukan dengannya semua ini di jalan Allah. Aku nangis nih karena aku yakin hanya punya satu nyawa. Seandainya aku memiliki banyak nyawa dan diperlakukan seperti ini berulang-ulang, itu akan membuat aku bahagia. Aku sedih nih karena saya punya satu nyawa. Seandainya Allah memberikan aku banyak nyawa, lalu cara matiku dengan cara seperti ini, sungguh aku sangat bahagia. Jadi gak ada orang yang udah mati pengen balik lagi ke dunia, gak ada. Gak ada. Satu-satunya orang yang udah mati pengen balik lagi ke dunia hanya orang yang mati syahid. Dia rela 70 kali balik lagi ke dunia, lalu dia berperang, mati syahid, sampai 70 kali lagi mengulang. Dimatiin, syahid,
minta balik lagi, dihidupin. Syahid, mati, balik lagi, minta dihidupin. Sampai berulang-ulang, hanya satu orang mati syahid. Selebihnya nggak ada orang yang udah mati pengen balik lagi ke dunia, nggak ada. Cuman orang yang mati syahid. Kuntu ahabbu ayyakuna li minal anfusi adadu kulli sya'ratin fiyya summa tusallatu alayya fataf alabi hada. Aku menginginkan bahwa aku memiliki nyawa sebanyak bilangan rambut-rambut yang ada di kepalaku, lalu diserahkan kepadaku sehingga engkau melakukan apa saja yang terjadi ini. Jadi dia berharap punya banyak nyawa seperti bulu-bulu, rambut-rambut di kepala dan sekujur tubuhnya. Gue nangis nih, ya mana nyawa cuma satu lagi. Qala fa'ujiba minhu wa ahabba ayyutliqahu. Maka rajanya itu takjub dan raja ingin membebaskannya. Faqala qabbil ra'si wa utliqo. Kata raja, cium kepalaku, mau gak aku akan bebaskan kamu? Qala ma af'alu. Kata itu sahabat, saya tidak akan mau melakukannya. Qala tanassar wa uzawwijaka binti wa uqasimaka mulki. Kata itu raja, masuklah ke dalam agama Nasrani. Aku akan kawinkan engkau dengan putriku, dan aku akan membagi engkau kerajaanku. Qala ma af'alu. Maka itu sahabat bilang, saya tidak mau. Qala qabbil ra'si wa utliqaka wa utliqa ma'aka samanina minal muslimina. Kata itu raja, cium kepalaku, aku akan bebaskan engkau, dan aku bebaskan bersama engkau 80 orang dari kaum muslimin. Qala amma hadhihi fana'am. Maka dia menjawab, kalau ini saya mau. Saya dibebasin bersama 80 orang kaum muslimin dengan hanya sekedar mencium kepalamu. Saya mau. Wa qabbala ra'sahu wa atlaqahu wa atlaqa ma'ahu samanina minal muslimina. Maka sahabat itu mencium kepala si raja tersebut, dan raja itu membebaskannya. Dan raja itu pun membebaskan bersamanya 80 orang dari kaum muslimin. Walamma qadimu ala Umar bil Khattabi qama ilaihi Umaru faqabbala ra'sahu. Maka tatkala mereka datang kepada Umar bin Khattab, maka Umar berdiri menyambutnya dan mencium kepalanya. Qala fakana ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yumazihuna abdallahi. Adalah sahabat Nabi bercanda, yumazihun, bercanda kepada Abdullah ini, Abdullah bin Hudafah As-Sahmi ini, sama sahabat-sahabat yang lain bercandain. Fayaquluna qabbalta ra'sa ilji. Mereka bertanya, apakah kau mencium kepalanya orang kafir? Fayaqulu lahum atlaqallahu bitilkal qublati samanina minal muslimina. Maka dia menjawab, Allah membebaskan dengan sebab satu ciuman itu 80 dari kaum muslimin. Jadi satu kali ciuman 80 kaum muslimin bebas. Sama seperti Syekh Mutawali Sya'rawi, ketika beliau mencium pagar kuburan Nabi, pagar kuburan Nabi dicium. Kata askarnya, haji, bid'ah haji, musyrik haji, kafir haji. Akhirnya ada pimpinan askar tersebut mengenal ini siapa, Syekh Al-Mutawali Sya'rawi ini.
Jangan sembarangan ngomong sama ini. Di ulama besar ini minta maaf, minta maaf. Akhirnya nih Askar minta maaf. Gak cukup minta maaf, cium kepalanya. Akhirnya nih Askar nyium kepalanya. Karena nyium kepalanya kan beliau kalau pakai imamah, lalu dicium imamahnya, Kata Imam Sya'rawi, ente bukan nyium kepala ana, ente nyium kopiah ana, ente nyium imamah ana. Kan ente bilang mau nyium kepala ana, ente nggak nyium kepala ana, ente nyium kopiah ana, ente nyium imamah ana. Kata ini orang, Askar, walaupun kagak nyampe ke kepalamu, tapi niatku adalah mencium kepalamu. Walaupun kagak kena kepalamu, tapi niat saya kan nyium kepala kamu. Walaupun yang kena kopiah, walaupun yang kena imamah, tapi niat saya mencium kepalamu. Kata Imam Sya'rawi, lagu juga begitu. Yang gua cium bukan semata-mata pagernya, tapi yang aku cium adalah Rasulullah. Cuman kan kadang gak sampai. Jadi bukan dikatakan musyrik mencium pagar Nabi, karena niatnya ingin mencium Rasulullah. Sebagaimana engkau mau mencium kepala saya, kan nyiumnya imamah saya, bukan kopiah saya. Kau cium kopiah saya, bukan kepala saya. Kamu niatnya mau nyium apa? Mau mencium kepalamu. Kalau begitu aku juga mau meniatkan mencium Rasulullah, tapi gak sampai yang aku cium pagarnya. Apakah ini dikatakan musyrik? Itu Asy-Syaikh Al-Imam Mutawalli Sya'rawi. Tumakala wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadimal ihsan, ya daimal ma'ruf, ya kathiral khair, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma bihaqqil Hasan wa akhihi wa jaddihi wa abihi wa ummihi wa banihi najjina minal ghammil ladzi nahnu fihi ya hayyu ya qayyum. Nas'aluka an tunawwira qulubana bi nuri ma'rifatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.